Megadeth, sebuah band legendaris yang didirikan pada pertengahan tahun 1980-an oleh mantan gitaris Metallica, Dave Mustaine, telah menjadi salah satu pionir ikonik dalam dunia musik metal. Mereka dikenal luas dan dihormati dalam komunitas musik metal sebagai salah satu nama besar yang sangat berpengaruh, terutama dalam subgenre thrash metal, yang merupakan aliran musik yang keras dan berirama cepat dengan ciri khas yang sangat unik. Thrash metal sendiri dikenal dengan energinya yang memacu adrenalin dan agresinya yang tanpa henti. Seringkali diiringi dengan lirik yang menyuarakan isu-isu sosial dan politik yang tajam. Bagi Anda yang menyukai musik penuh semangat dan intensitas tinggi, kemungkinan besar Anda sudah sangat familiar, atau setidaknya pernah mendengar tentang band ikonik Megadeth ini. Mereka telah memberikan pengaruh yang signifikan dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam evolusi dan perkembangan genre thrash metal di seluruh dunia melalui karya musik mereka yang abadi. Band ini dibentuk pada tahun 1983 oleh Dave Mustaine. Inspirasi nama Megadeth datang saat ia berada dalam salah satu momen terendah dalam hidupnya. Mengalami rasa sakit dan penghinaan setelah dipecat dari Metallica. Saat itu, Mustaine yang baru dipecat terpaksa membeli tiket bus dari New York untuk kembali ke California, tempat asalnya. Ia hanya membawa satu tas berisi pakaian kotor dan sebuah gitar. Saat di dalam bus, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah pamflet yang tergeletak di lantai bus yang sebenarnya adalah surat edaran dari Senator California Alan Cranston yang mendesak warga Amerika tentang konsekuensi mengerikan dari senjata nuklir. Ada satu baris yang sangat menonjol dari kata-kata di pamflet itu, yaitu Arsenal Megadeth. Mustaine terus memikirkan kata-kata itu di kepala saya yang sedang sakit untuk beberapa menit. Kata Megadeth berarti kemetongan jutaan orang akibat perang nuklir. Kata-kata itu tidak terpikir oleh saya sebelumnya, dan ini nama yang sangat bagus untuk sebuah band thrash metal. Lalu Mustaine mengambil pensil dan menulis ke bungkus kue yang dia temukan di dalam bus. Mustaine menuliskan nama Megadeth dengan membuang huruf A kedua untuk nama bandnya. Dan Mustaine mulai menulis beberapa lirik soal bahaya perang nuklir. Mustaine dengan cepat mendirikan Megadeth sebagai wadah ekspresi musikal terbarunya. Dalam waktu yang relatif singkat, Megadeth berhasil menunjukkan eksistensinya yang kuat sebagai salah satu pilar thrash metal dengan karakteristik suara yang khas. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Megadeth dikenal dengan kecepatan yang luar biasa dan teknik yang sangat kompleks, menjadikannya sebagai salah satu band dengan permainan musik yang sering dianggap tidak hanya bertenaga, tetapi juga menantang secara teknis bagi para musisi. Pembentukan awal tahun 1983, Dave Mustaine gitaris dan vokalis, David Ellefson bassis bergabung setelah bertemu dengan Mustaine. Lorcan, vokalis salah satu dari beberapa vokalis awal. Robbie McKinney, gitaris salah satu dari beberapa gitaris awal, lalu berlanjut ke personil Megadeth tahun 1983. Adalah Dave Mustaine sebagai punggawa Megadeth yang berposisi sebagai pemain gitar dan juga vokalis. Dan ada juga David Ellefson berposisi sebagai pemain bass, yang kemudian bergabung dengan Chris Poland di posisi gitar. Serta nama Gar Samuelson berposisi sebagai drummer Megadeth, yang membentuk formasi klasik yang merekam album-album awal. Meskipun ada perubahan di awal pembentukan sebelum formasi ini stabil, seiring berjalannya waktu, Megadeth dikenal sering berganti personel. Namun Dave Mustaine dan David Ellefson adalah dua anggota inti yang selalu ada. Sebelum akhirnya Ellefson keluar dan masuk lagi beberapa kali, dan Mustaine menjadi satu-satunya anggota tetap hingga sekarang. Megadeth mulai dikenal luas oleh para penggemar musik heavy metal melalui album perdana mereka yang berjudul Killing Is My Business and Business Is Good, yang resmi dirilis pada tahun ke-1985. Album debut ini menjadi langkah awal penting dalam perjalanan karir band ini di industri musik. Namun, baru dengan hadirnya album kedua mereka yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar,
yaitu Peace Sells. But Who's Buying yang dirilis pada tahun 1986, band ini benar-benar berhasil mengukir nama besar di peta musik dunia. Album ini memainkan peran krusial dalam membentuk identitas Megadeth, di mana lagu-lagu ikonik seperti Peace Sells dan Wake Up Dead dengan cepat menjadi klasik dan masih sering dibawakan dengan penuh semangat di setiap konser yang mereka adakan, menunjukkan daya tarik abadi dari musik mereka yang tidak luntur oleh waktu. Seiring berjalannya waktu, Megadeth tidak hanya sekadar bertahan di tengah persaingan musik yang ketat, tetapi juga terus mengalami pertumbuhan signifikan dan mengeluarkan berbagai album legendaris yang memperkuat posisi mereka sebagai salah satu raksasa dalam dunia thrash metal. Salah satu contohnya adalah album Rust in Peace yang diluncurkan pada tahun 1990 dan dianggap oleh banyak kritikus musik dan penggemar sebagai salah satu album thrash terbaik sepanjang sejarah. Di dalam album ini, lagu-lagu seperti Hangar 18 dan Tornado of Souls menjadi bukti nyata betapa Megadeth mampu menunjukkan keahlian mereka dalam menciptakan musik metal yang tidak hanya kompleks dan teknikal, tetapi juga tetap memancarkan energi agresif dan kekuatan yang menakjubkan. Semua ini membuat mereka tetap relevan dan dihormati di kancah musik hingga hari ini. Kesuksesan ini menunjukkan bagaimana Megadeth tetap beradaptasi dan berevolusi, memastikan bahwa setiap rilisan baru mereka selalu membawa penggemar pada tingkat pengalaman musik yang lebih tinggi, sambil tetap mengakar pada gaya thrash metal yang sudah menjadi identitas mereka sejak awal. Seperti banyak band legendaris lainnya dalam dunia musik, Megadeth tidak terlepas dari dinamika perubahan susunan anggotanya sepanjang karirnya yang panjang dan berliku. Band ini, yang telah menjadi salah satu ikon dalam genre musik metal, telah mengalami beberapa kali pergantian anggota sejak awal terbentuk, dan setiap periode membawa perjalanan unik dalam karier musiknya yang penuh kejutan. Dave Mustaine sebagai salah satu pendiri sekaligus sosok sentral dan kreatif dalam band ini adalah satu-satunya anggota yang konsisten bertahan dan memimpin perjalanan Megadeth sejak awal pembentukannya pada tahun 1983. Meskipun anggota lainnya sering bergonta-ganti seiring waktu, setiap perubahan justru membawa sentuhan baru serta memperkaya nuansa dan kedalaman musik mereka. Selain itu, perubahan anggota ini memungkinkan Megadeth untuk tetap relevan dan berkembang sesuai dengan zaman dan tren musik yang berkembang. Beberapa musisi ternama dan berbakat yang pernah bergabung dengan Megadeth sepanjang kariernya, antara lain Marty Friedman, seorang gitaris virtuoso yang dikenal dengan teknik bermain gitar yang menawan dan inovatif. Permainan gitarnya seringkali dianggap epik dalam konser live dan rekaman album mereka. Selain itu, ada juga Nick Menza, seorang drummer berbakat yang energik yang mampu menciptakan ketukan perkusi yang unik dan bersemangat, menambah intensitas dan elemen dinamis dalam lagu-lagu band ini. Kedua musisi ini pada masanya memberikan kontribusi yang sangat signifikan serta memberikan warna khas tersendiri yang memperkaya elemen suara Megadeth sehingga menjadi lebih beragam dan kompleks. Kolaborasi tersebut menghasilkan album-album klasik yang banyak dipuji oleh penggemar dan kritikus musik. Namun demikian, terlepas dari banyaknya pergantian anggota dan tantangan yang dihadapi sepanjang sejarahnya, Mustaine tetap menjadi tokoh sentral dan mastermind di balik semua karya dan kesuksesan band ini. Gaya bermusiknya yang syarat dengan teknik tinggi dan lirik-lirik yang kritis serta tajam yang menyoroti isu-isu politik global, peperangan, dan kehidupan sosial tetap menjadi ciri khas yang eksklusif dan tidak dapat dipisahkan dari identitas kuat dan berpengaruh Megadeth. Semua ini membuat Megadeth terus bertahan sebagai salah satu ikon dalam dunia musik metal, tetap menginspirasi generasi baru musisi dan penggemar di seluruh dunia. Dalam diskusi mengenai musik, Megadeth muncul sebagai topik yang menarik dan sangat memikat.
karena mereka merupakan bagian integral dari genre thrash metal, sebuah genre musik yang dikenal dengan kecepatan luar biasa, agresi yang menggelegak, serta teknik permainan yang sangat canggih dalam setiap komposisinya. Megadeth sebagai band telah berhasil membedakan diri dari banyak grup thrash metal lainnya, terutama berkat tingkat kompleksitas dan kecanggihan dalam aransemen musik mereka. Riff gitar mereka yang teknikal dan rumit menjadi salah satu elemen paling menonjol yang membawa pengalaman baru bagi para pendengar. Cobalah sesekali mendengarkan lagu-lagu ikonik seperti Holy Wars, The Punishment Due, atau Symphony of Destruction. Dalam lagu-lagu ini, Anda akan menemukan permainan gitar yang bukan hanya cepat, tapi juga tajam dan presisi, berpadu dengan gebukan drum yang kuat dan dinamis, dibarengi dengan dentingan bass yang kokoh dan solid, menciptakan sajian musik yang kaya, penuh energi, serta mampu membuat pendengarnya terkesima. Namun, daya tarik Megadeth tidak hanya terletak pada musikalitasnya semata. Lirik-lirik lagu mereka juga menawarkan daya tarik yang tak kalah hebat. Dave Mustaine yang tidak hanya berperan sebagai vokalis, tetapi juga gitaris utama band ini, dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam merangkai kata-kata puitis, namun syarat makna yang seringkali mengandung pesan-pesan politis atau mengangkat isu-isu sosial yang serius dan mendalam. Megadeth kerap menyelipkan kritik tajam terhadap berbagai isu kontroversial seperti perang, korupsi, dan ketidakadilan sosial yang masih menjadi masalah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, dalam lagu Peace Sells, Mustaine menyampaikan kritik tajam terhadap ketidakpedulian masyarakat yang sering terjadi terhadap kondisi sosial dan politik yang sedang berlangsung di dunia ini. Dia mengajak para pendengarnya untuk merenungkan lebih dalam tentang realitas sosial yang ada di sekitar kita. Sehingga musik Megadeth bukan hanya sebuah hiburan, tetapi juga wadah refleksi sosial yang mendalam. Meskipun telah lebih dari 4 dekade berkarya dalam industri musik yang sangat kompetitif dan terus berkembang, band ini tetap menunjukkan kreativitas dan semangat untuk berinovasi demi memuaskan para penggemar setianya. Di era modern yang didominasi oleh streaming dan digital, mereka dengan bangga membuktikan bahwa tidak ada batasan dalam berkarya. Dengan merilis album-album baru berkualitas tinggi, mengadakan tur dunia yang megah dan spektakuler yang dihadiri oleh puluhan ribu penonton setia dari berbagai penjuru dunia, serta terus mempertahankan dan bahkan memperluas basis penggemar yang telah terbangun dan terpelihara dengan penuh dedikasi selama bertahun-tahun. Album terbaru mereka yang dirilis pada tahun 2016 dengan judul Dystopia menjadi bukti nyata bahwa band ini masih mampu menciptakan karya metal yang segar dan inovatif, serta relevan dengan perkembangan zaman dan dinikmati oleh generasi baru penggemar musik yang terus berkembang dan beragam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketahanan dan solidaritas mereka, seperti masalah kesehatan serius yang dialami oleh vokalis dan gitaris utama Dave Mustaine, serta pandemi global yang memaksa pembatalan atau penundaan jadwal tur yang telah direncanakan dengan matang, band ini tetap solid dan tidak goyah. Mereka terus berkarya dengan penuh dedikasi di tengah situasi sulit dan membuktikan dengan sangat mengesankan kepada dunia bahwa mereka adalah salah satu band metal terbaik sepanjang masa dengan banyak penghargaan bergengsi dan pengakuan internasional yang telah mereka terima sebagai bukti prestasi mereka. Megadeth adalah contoh sempurna dari ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam dunia musik yang selalu berubah. Mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang meskipun menghadapi banyak rintangan dan tantangan besar sepanjang karier mereka. Dengan riff gitar yang tajam, keras, dan menggelegar, lirik-lirik yang menggugah hati dan seringkali memicu refleksi mendalam pada pendengarnya, serta semangat yang tak pernah padam untuk terus berinovasi. Megadeth bukan hanya menjadi pelopor dalam genre thrash metal, tetapi juga merupakan legenda sejati yang patut dihormati dan diakui dalam industri musik yang lebih luas dan bervariasi. Jadi begitulah kisahnya, gengs.
Semoga bisa menambah wawasan dan juga menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adios, amigos. Hanya seputar musik.